Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di balik kabut tebal, kehidupan mengalir tenang meski terlihat seperti terisolasi dari dunia luar. Desa itu bernama Wargowati, dikelilingi oleh hutan lebat dan jalan berbatu yang sulit dijangkau. Tidak ada yang tahu pasti kapan desa ini pertama kali dihuni. Namun bagi sebagian orang, Wargowati lebih mirip dengan tempat yang terkutuk daripada sekadar permukiman biasa. Pada suatu malam yang gelap dan mencekam, sebuah teriakan mengoyak keheningan desa. Seorang warga menemukan jasad seorang pria tergeletak di tepi sungai. Tubuhnya tampak terkulai, darah menggenang di sekitarnya. Wajahnya sudah membiru, seolah-olah ia mati karena dicekik. Nama pria itu adalah Lukas, seorang pemuda yang dikenal baik oleh penduduk desa. Kematian Lukas bukanlah sekadar tragedi. Kematian ini mengingatkan kembali akan tragedi-tragedi sebelumnya yang pernah menghantui Wargowati. Setiap 10 tahun, desa ini selalu dihantui oleh pembunuhan misterius yang tidak pernah terungkap, meninggalkan jejak-jejak ketakutan di hati warga. Namun, kali ini, para penduduk desa merasa bahwa ada yang berbeda. Mereka tahu ada sesuatu yang lebih gelap dan lebih mengerikan sedang mengintai di balik pembunuhan ini. Detektif Aditya, seorang penyelidik berpengalaman, dikirim untuk menyelidiki kematian Lukas. Dia tiba di desa dengan rasa was-was, mengingat reputasi Wargowati yang seringkali dikaitkan dengan cerita-cerita horor dan tahayul. Namun, Aditya adalah seorang yang rasional dan tidak mudah percaya pada cerita-cerita mistis. Dia hanya ingin menemukan siapa pelaku di balik pembunuhan ini. Seiring dengan keberangkatannya ke desa, Aditya merasa ada yang aneh di atmosfer Wargowati. Semua penduduk terlihat terasing, dan setiap kali dia melangkah mendekati rumah seseorang, mereka hanya memandangnya dengan tatapan kosong, seolah menyembunyikan sesuatu. Ada perasaan seperti ada rahasia besar yang tersembunyi di balik setiap senyuman yang tampak ramah. Aditya mulai bertanya kepada beberapa warga, tetapi jawaban mereka selalu samar dan menghindar. Mereka berbicara tentang Lukas yang merupakan pemuda pendiam, yang jarang berinteraksi dengan orang lain. Namun, Aditya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kecanggungan sosial Lukas. Di tengah penyelidikan, dia bertemu dengan seorang wanita tua bernama Nenek Sumi, yang tinggal di ujung desa. Nenek Sumi dikenal sebagai orang yang mengetahui banyak hal tentang sejarah desa. Setiap orang di desa ini punya rahasia, detektif, kata Nenek Sumi dengan suara serak. Dan rahasia itu berakar pada sebuah dosa besar yang tak pernah terungkap. Kematian Lukas bukan yang pertama, dan mungkin juga bukan yang terakhir. Aditya menatap Nenek Sumi, merasa sebuah beban berat menggantung di udara. Sebuah perasaan yang dalam dan mencekam merasukinya. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar pembunuhan ini, sesuatu yang terkait dengan dosa-dosa yang sudah terlalu lama terkubur di bawah permukaan desa Wargowati. Aditya menghabiskan malam di rumah Nenek Sumi, yang menawarkan secangkir teh hangat sebagai teman dalam keheningan yang menekan. Rumahnya terletak di tepi desa, jauh dari keramaian. Di luar, angin menggerakkan daun-daun kering yang tergeletak di jalan setapak, sementara kabut tebal semakin menyelimuti Wargowati, membuatnya tampak seperti dunia yang terperangkap dalam waktu yang berbeda. Selama malam itu, Nenek Sumi menceritakan sejarah kelam desa Wargowati, sebuah cerita yang telah lama terlupakan oleh banyak orang. 10 tahun yang lalu, tepat sebelum kematian yang pertama, ada sebuah peristiwa yang terjadi. Katanya, mata tuanya memandang jauh keluar jendela. Seorang penduduk desa hilang. Namanya Edi, seorang pemuda yang tampak selalu ceria, tetapi tidak lama kemudian ditemukan tewas dengan cara yang sama seperti Lukas, dicekik hingga mati. Aditya mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat setiap kata yang keluar dari mulut Nenek Sumi. Apa yang terjadi setelah itu? Tanyanya. Tidak ada yang tahu, jawab Nenek Sumi dengan nada bergetar. Kematian Edi menimbulkan ketegangan. Warga mulai takut untuk berbicara. Dan ketika kematian itu akhirnya dilupakan, kematian lain datang, begitu juga dengan yang berikutnya. Satu persatu, mereka yang terlibat dalam kematian pertama, entah bagaimana,
terjerat dalam pembunuhan berikutnya. Nenek Sumi berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Itulah sebabnya setiap orang di desa ini menyembunyikan sesuatu. Detektif. Mereka takut akan masa lalu mereka yang kelam. Dan mereka takut jika kebenaran akhirnya terungkap. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pembunuhan. Ada hubungan antara semua kematian yang terjadi di sini, dan itu semua bermuara pada satu rahasia. Aditya merasa ada tekanan yang semakin berat di dadanya. Dia tahu bahwa penyelidikan ini tidak akan mudah, dan lebih dari itu, ada ketakutan yang mencekam dalam dirinya, ketakutan akan kebenaran yang sedang terungkap perlahan. Keesokan harinya, Aditya mengunjungi rumah-rumah warga satu persatu. Setiap kali dia bertanya tentang Lukas, tanggapan mereka selalu gelisah dan tidak jujur. Beberapa berusaha menutup pembicaraan, sementara yang lain memberinya informasi yang tidak lengkap atau bahkan salah. Ada satu hal yang menonjol dalam setiap percakapan. Semua warga tampaknya saling menjauhkan diri satu sama lain, seolah-olah mereka takut jika ada sesuatu yang terungkap. Namun, ada satu nama yang muncul berulang kali di antara mereka. Pak Rudi, kepala desa yang telah lama memimpin Wargowati. Banyak yang menganggap Pak Rudi sebagai sosok yang bijaksana, tetapi beberapa orang juga menyebutnya sebagai orang yang terlalu banyak tahu. Aditya merasa inilah orang yang harus dia temui. Pak Rudi adalah kunci yang mungkin bisa membuka misteri ini. Ketika akhirnya ia sampai di rumah kepala desa, ia disambut oleh pria parubaya yang tampak lebih muda dari usianya, namun ada sesuatu yang tajam dan dingin di matanya. "Selamat datang di Wargowati, detektif. Apa yang bisa saya bantu?" ujar Pak Rudi. Suaranya terdengar tenang, namun ada sesuatu yang tersembunyi di balik kata-katanya. Aditya menatap Pak Rudi dengan penuh perhatian. "Saya ingin tahu lebih banyak tentang Lukas. Ada yang tidak beres di desa ini, dan saya merasa Anda tahu lebih banyak daripada yang Anda tunjukkan." Pak Rudi tersenyum, tetapi senyumnya itu tampak dipaksakan. "Lukas adalah anak baik, detektif. Tapi seperti kebanyakan orang di sini, dia menyimpan rahasia. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, setiap orang di Wargowati punya rahasia." Mata Aditya tertuju pada wajah Pak Rudi. Ada kebenaran yang sulit diungkap, dan ia mulai merasakan bahwa jalan menuju jawaban akan membawa lebih banyak kegelapan daripada yang dia duga. Namun satu hal yang pasti, setiap orang di desa ini terlibat dalam misteri ini, dan tidak ada yang benar-benar bisa melarikan diri dari masa lalu mereka yang kelam. Hari-hari berlalu, dan semakin dalam Aditya menyelami misteri kematian Lukas, semakin banyak kebingungan dan rasa takut yang menyelimuti Wargowati. Penduduk desa yang tadinya tampak seperti orang biasa, kini terlihat seperti makhluk-makhluk yang terjebak dalam jeratan masa lalu yang mengerikan. Setiap percakapan, setiap tatapan, seakan mengungkapkan ketakutan yang tak bisa mereka sembunyikan lebih lama lagi. Pada malam yang kelam, Aditya kembali ke rumah Nenek Sumi, merasa bahwa ada sesuatu yang belum dia temukan, sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini. Wanita tua itu tampak lebih cemas dari biasanya ketika dia memasuki rumahnya. "Ada yang tidak beres, detektif," katanya dengan suara parau. "Kematian Lukas bukan hanya sebuah pembunuhan biasa. Ini adalah pesan dari masa lalu, dan semakin lama kamu menggali, semakin banyak yang akan kamu temukan." Aditya menatapnya bingung. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Nenek? Apa yang disembunyikan oleh warga desa ini? Nenek Sumi menunduk, seperti sedang merangkai kata-kata yang tak ingin keluar. "Kita harus pergi ke tempat yang terlarang, tempat yang semua orang di desa takut untuk menyentuh. Di sana, kamu akan menemukan jawaban yang selama ini kamu cari." Aditya merasakan kegelisahan yang mulai tumbuh dalam dirinya. "Kemana kita pergi?" Nenek Sumi mengangguk perlahan. "Ke kuburan lama di ujung desa. Tempat itu telah lama terlupakan, dan hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaannya. Namun, itu adalah tempat di mana rahasia terbesar desa ini terkubur." Keheningan malam menyelimuti keduanya saat mereka berjalan menuju ujung desa. Jalan setapak itu gelap, dengan kabut yang semakin tebal, menambah kesan mencekam. Di antara pohon-pohon besar dan semak belukar, sebuah kuburan tua tampak tak terawat, dengan nisan-nisan yang hampir rapuh,
seolah-olah masa lalu ini tidak ingin dikenang. Di tengah kuburan itu, sebuah batu nisan yang lebih besar berdiri kokoh, menandakan tempat yang lebih penting daripada yang lainnya. Sebelum kamu melihat ini, kata Nenek Sumi, kamu harus siap dengan kenyataan yang akan mengubah semuanya. Aditya merasa ketegangan semakin meningkat. Ia mengamati batu nisan besar itu dengan seksama. Di sana tertulis sebuah nama yang mengejutkan. Edi Prasetyo. Nama yang sama dengan pria yang tewas 10 tahun lalu. Namun, ada sesuatu yang lebih mengerikan dari itu. Di bawah nama Edi, ada tulisan kecil yang hampir terhapus oleh waktu, dibunuh oleh mereka yang berjanji untuk melindungi. Aditya merasakan kedinginan yang menyusup ke tulang punggungnya. Semua yang selama ini dia temui, setiap petunjuk yang tampaknya acak, kini menyatu menjadi sebuah gambaran yang mengerikan. Semua pembunuhan yang terjadi di Wargowati, semua kematian yang tidak terungkap, adalah bagian dari sebuah siklus, sebuah dosa yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya menjaga desa ini. Ini semua ada hubungannya dengan pembunuhan pertama, Nenek. Gumam Aditya, mengingat kembali kata-kata wanita tua itu. Sesuatu yang terjadi 10 tahun lalu. Sesuatu yang menyangkut setiap orang di desa ini. Nenek Sumi hanya mengangguk pelan. Benar. Dan Lukas. Lukas adalah bagian dari rencana itu. Dia bukan hanya korban. Dia adalah bagian dari dosa yang tak terungkap itu. Saat itu juga, Aditya merasakan sebuah suara di belakangnya, seperti langkah kaki yang mendekat. Ketika dia berbalik, ia hanya melihat kabut yang menebal, namun ada sesuatu yang terasa berbeda, sesuatu yang mengintai di kegelapan, mengawasi setiap langkahnya. Dengan cepat, Aditya menoleh lagi ke Nenek Sumi, namun dia tidak lagi ada di sampingnya. Di sini tidak ada yang bisa melarikan diri dari masa lalu mereka. Suara Nenek Sumi terdengar, tapi dari mana asalnya, Aditya tak tahu. Semua akan kembali. Detektif. Semua akan kembali. Suara itu berbisik di telinganya, dan dengan cepat, Aditya merasakan sesuatu yang menyesakan. Semua rahasia desa ini, setiap pembunuhan, setiap penutupan, semuanya mengarah pada satu kebenaran mengerikan. Dan detik berikutnya, dia menyadari bahwa dia telah berjalan ke dalam jebakan yang lebih dalam dari yang bisa dia bayangkan. Apa yang akan terjadi jika rahasia yang terkubur di Wargowati benar-benar terungkap? Aditya tidak tahu, tapi satu hal yang pasti, keselamatannya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Kegelapan semakin pekat di Wargowati. Angin berdesir di antara pohon-pohon, seolah berbisik membawa pesan dari masa lalu yang terlupakan. Aditya berdiri terdiam di kuburan tua, bingung dan gelisah. Nenek Sumi telah menghilang, seolah ditelan oleh kabut yang semakin tebal. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan, namun juga rasa ingin tahu yang tak terelakkan. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Siapa yang harus dia percayai? Dan siapa yang menjadi bagian dari permainan berbahaya ini? Ketika dia berbalik, langkah kaki terdengar di belakangnya. Keringat dingin mulai membasahi dahi Aditya. Ia menoleh, dan di sana, berdiri seorang pria yang tampaknya muncul begitu saja dari kegelapan. Pak Rudi, kepala desa, mengamati Aditya dengan tatapan yang tajam dan penuh teka-teki. Sepertinya kamu sudah menemukan lebih banyak dari yang seharusnya, detektif, kata Pak Rudi dengan suara berat, hampir seperti mengancam. Ada alasan kenapa semua orang di desa ini berusaha menghindari penyelidikanmu. Aditya mengerutkan dahi, hatinya berdebar. Apa yang kamu maksud, Pak Rudi? Apa yang terjadi di sini sebenarnya? Pak Rudi mendekat. Tatapannya seolah menusuk langsung ke dalam jiwa Aditya. Wargowati bukanlah desa biasa. Kami semua terikat oleh masa lalu yang kelam. Sebuah kesalahan yang tak akan pernah bisa kami perbaiki. Setiap 10 tahun, seorang dari kami harus membayar harga untuk dosa besar yang telah kami lakukan. Lukas adalah bagian dari itu. Aditya merasa ada sesuatu yang mengerikan yang sedang terungkap. Namun Pak Rudi tidak berhenti di situ. 20 tahun lalu, ada sebuah peristiwa yang mengubah segalanya. Ada sebuah rahasia yang melibatkan keluarga-keluarga di desa ini, termasuk keluarga Edi dan Lukas. Mereka semua terikat oleh sebuah janji yang tidak boleh dilanggar.
Pak Rudi mengambil napas dalam-dalam, seperti sedang mencari kata-kata yang tepat. Kematian pertama, Eddie, adalah peringatan bagi kami semua. Kami semua terlibat dalam pembunuhannya, namun kami membuat kesepakatan untuk menutupinya. Kami berharap rahasia itu akan hilang bersama dengan waktu. Tapi setiap 10 tahun, satu jiwa harus dibayar. Dan kali ini, Lukas adalah yang terpilih. Aditya terhenyak. Semua yang dia pelajari, semua petunjuk yang terkumpul, akhirnya membentuk sebuah gambaran yang mengerikan. Pembunuhan-pembunuhan ini bukanlah kebetulan. Mereka adalah bagian dari ritual yang lebih besar, yang sudah dimulai jauh sebelum kematian Lukas. Desa ini terperangkap dalam sebuah kutukan, sebuah kesepakatan yang melibatkan pengorbanan setiap 10 tahun. Jadi, kamu ingin mengatakan bahwa Lukas dibunuh oleh kalian? Tanya Aditya, suaranya bergetar, kebingungannya semakin mendalam. Pak Rudi mengangguk perlahan, namun ada kesedihan dalam matanya. Kami tidak punya pilihan, detektif. Kami semua terikat oleh janji yang dibuat oleh leluhur kami. Setiap 10 tahun, kami harus membayar dengan darah untuk menutupi dosa masa lalu. Kami tidak bisa melarikan diri dari itu. Tiba-tiba, Aditya merasakan getaran yang mengalir melalui tanah, sebuah gemuruh yang terasa seperti ancaman dari dalam bumi. Kabut semakin tebal, menutupi segala yang ada di sekitar mereka. Di kejauhan, terdengar suara gemerisik seperti langkah kaki yang mendekat, semakin mendekat, dan Aditya menyadari bahwa mereka tidak sendirian di sini. Detektif. Suara Pak Rudi terputus oleh bisikan angin yang mencekam. Tidak ada jalan keluar dari sini. Setelah kamu tahu kebenarannya, kamu akan terikat dengan nasib kami. Seketika, sosok-sosok lain mulai muncul dari kabut. Mereka adalah warga desa Wargowati, dengan wajah-wajah yang tampak seperti terperangkap dalam kesedihan dan ketakutan yang mendalam. Setiap langkah mereka penuh dengan rasa bersalah yang tak tertahankan. Aditya mencoba mundur, namun kakinya terasa berat. Sesuatu menahannya, sebuah kekuatan yang datang dari dalam tanah itu sendiri. Wargowati telah menguasainya, dan dia kini adalah bagian dari takdir yang tak bisa dihindari. Kematian Lukas, kematian Eddie, dan semua yang telah terjadi sebelumnya, bukan hanya pembunuhan biasa. Mereka adalah pengorbanan, dan setiap pengorbanan akan membawa mereka lebih dekat ke kebenaran yang mengerikan. Pak Rudi melangkah maju, menatap Aditya dengan tatapan yang penuh penyesalan. Kami semua terperangkap, detektif. Dan kini, kamu juga. Aditya merasa dunia berputar di sekelilingnya. Desanya, kehidupannya, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Dan saat itu, dia tahu, apa yang terjadi di Wargowati tidak hanya tentang pembunuhan, tetapi tentang takdir yang lebih besar, yang mengikat mereka semua dalam lingkaran dosa yang tak terungkap. Ketika kabut menghapuskan semuanya, Aditya menyadari bahwa tak ada jalan kembali. Dia kini adalah bagian dari Wargowati, dan tak ada yang bisa melarikan diri dari dosa yang tak terungkap.